Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SH, Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab CH CHT BAMAG, Dekan Fakultas Tarbiyah Dr. Muhammad Humaydi MPDI, serta Kepala Program Studi Ibu Kustiana Arisanti MPDI, dan tidak lupa pula pengampu mata kuliah usul fikih yaitu Ibu Ummi Laila Maghfirah MPDI. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian, landasan, dan kualifikasi ahliyah dan awarid ahliyah. Nah, secara etimologi, kata ahliyah itu berasal dari kata ahl yang artinya pantas, layak, atau cocok. Nah, dalam terminologi fikih, ahliyah itu dimaknai sebagai suatu sifat yang melekat pada diri seseorang yang menjadikannya memiliki kelayakan untuk memperoleh hak tertentu sekaligus dibebani oleh kewajiban oleh syariat Islam. Nah, ahliyah itu ada dua, ada ahliyatul wujub dan al-ahliyatul ada. Nah, kalau ahliyatul wujub adalah kelayakan seseorang untuk memiliki hak dan menerima kewajiban. Nah, contohnya seperti seorang bayi yang baru lahir, itu meskipun belum dapat bertindak dalam hukum, tapi ia tetap berhak mendapatkan warisan, nafkah, dan perlindungan dari kedua orang tuanya. Nah, selanjutnya ahliyatul ada atau ahliyah al-ada. Ahliyah al-ada adalah kelayakan seseorang untuk melaksanakan kewajiban hukum serta melakukan perbuatan hukum dengan sah menurut syariat. Nah, contohnya adalah ketika seorang muslim yang telah baligh dan berakal, dia itu berarti kan mampu melaksanakan akad jual beli, sholat, dan yang lainnya. Nah, dengan pembagian ini terlihat bahwa ahliyah itu tidak hanya berkaitan dengan pembagian ini terlihat bahwa ahliyah itu tidak hanya berkaitan dengan hak yang melekat pada diri seseorang, tapi juga kewajiban yang menjadi keabsahan tindakan hukum yang ia lakukan. Selanjutnya, tentang awarid ahliyah. Nah, kata awarid sendiri itu berasal dari bahasa Arab al-awarid, yang secara bahasa berarti halangan atau penghalang. Nah, dalam istilah fikih, awarid ahliyah adalah segala sesuatu yang dapat menghalangi atau membatasi kelayakan seseorang dalam menerima hak maupun menjalankan kewajiban hukum syara. Nah, secara garis besar, awarid ahliyah itu dibagi menjadi dua juga, yaitu awarid tabi'iyah dan al-awarid muktasabah. Nah, kalau awarid tabi'iyah yaitu penghalang yang timbul karena keadaan alami manusia. Contohnya seperti gila, pikun, tidur, atau lupa. Nah, kedua, awarid muktasabah. Kalau awarid muktasabah itu adalah penghalang yang muncul karena adanya faktor eksternal atau perbuatan manusia itu sendiri. Contohnya seperti mabuk, paksaan atau ikroh, kebodohan, serta kebangkrutan atau hajar karena terlilit hutang ataupun yang lainnya. Nah, kedua awarid ini pada dasarnya membatasi atau bahkan bisa menghilangkan kapasitas hukum seseorang, baik dalam menerima hak maupun dalam melaksanakan kewajiban syar'i. Nah, selanjutnya tentang landasan syar'i yang melatar belakangi pembahasan ahliyah dan awarid ahliyah. Yang pertama dari Al-Quran. Itu terdapat di surah Al-Baqarah ayat 282. Yang artinya, maka jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya yang mengimlakkan dengan jujur. Nah, ayat ini itu sudah menunjukkan bahwa orang yang akalnya terganggu atau safih atau lemah akalnya itu tidak dapat melaksanakan kewajiban akad sendiri, sehingga perbuatan hukumnya itu digantikan oleh wali. Nah, ini juga menjadi dasar adanya konsep awarid al-ahliyah berupa kelemahan akal. Selanjutnya, di dalam hadis itu Rasulullah juga pernah bersabda, telah diangkat pena atau tidak dibebani dosa dari 3 golongan. Orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia balik, dan orang gila hingga ia sadar kembali. Nah, hadis ini juga menjadi dasar bahwa aliyah al-ada, seseorang baru sempurna setelah balik dan berakal,
Adapun itu tidur, gila, dari sebelum balik merupakan awarid yang menghalangi taklif itu sendiri. Nah, selanjutnya tentang pendapat ulama. Nah, para ulama usul fiqh dan fikih kemudian mengembangkan teori ahliyah dan awarid ahliyah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Beberapa pendapat pentingnya itu yang pertama ada dari Al-Amidi dalam kitab Fi Ushulil Ahkam menjelaskan bahwa ahliyah adalah sifat yang melekat pada manusia dan membuatnya layak menerima taklif syar'i. Yang kedua dari Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat menyebutkan bahwa ahliyah itu sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum syar'i, baik dengan bentuk hak maupun kewajiban. Ulama Hanafiyah juga membedakan antara ahliyah al-wujub dan ahliyatul ada. Nah, bayi itu kan memiliki ahliyah wujub atau dapat hak waris, tetapi tidak memiliki ahliyah al-ada atau belum bisa beribadah atau berakal. Nah, selanjutnya Al-Bujairimi menjelaskan tentang awarid ahliyah yang bisa bersifat alami seperti gila atau lupa atau tasabah atau mabuk atau paksaan. Nah, pendapat ulama ini menunjukkan adanya usaha sistematis dalam mengklasifikasikan kelayakan hukum seseorang sehingga dapat dijadikan acuan dalam praktik fikih itu sendiri, khususnya terkait akad, ibadah, dan muamalah. Selanjutnya, bentuk kualifikasi ahliyah serta pengaruh awarid ahliyah terhadap keberlakuan hukum pada seorang mukallaf. Yang pertama, ahliyatul wujub atau kecakapan menerima hak dan kewajiban. Nah, ahliyah ini kan melekat pada diri setiap manusia sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan dalam batas waktu tertentu. Nah, misalnya, janin dalam kandungan sudah memiliki hak waris, wasiat, harta, dan hibah yang ditujukan kepadanya. Namun ahliyatul wujub belum menuntut adanya kewajiban ibadah karena keterkaitannya hanya pada aspek penerimaan hak saja. Nah, selanjutnya ahliyatul ada atau kecakapan melaksanakan kewajiban dan menggunakan hak. Nah, ahliyah ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk dibebani kewajiban syariat dan melaksanakannya secara langsung. Nah, kualifikasi ini baru sempurna ketika seseorang itu telah mencapai syarat-syarat tertentu seperti berakal, baligh, dan memiliki kemampuan fisik. Misalnya, seorang anak kecil belum terkena kewajiban sholat, puasa, atau zakat, nah karena ahliyatul adanya itu belum sempurna pada dirinya. Nah, pengaruh awarid ahliyah atau hal-hal yang menghalangi atau membatasi kelayakan seseorang ini itu sangat menentukan pada keberlakuan hukumnya. Begitu. Awarid ini juga dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, awariyah atau bi'iyah seperti yang saya jelaskan tadi, dan juga awarid muktasabah. Nah, halangan-halangan ini muncul karena akibat suatu sebab dari internal maupun dari eksternal. Nah, kalau yang awarid tabi'iyah, apabila orang yang gila itu terkena kewajiban sholat karena akalnya tidak berfungsi, berarti dia itu tidak wajib untuk sholat. Nah, kalau yang awarid muktasabah, contohnya itu seperti orang yang dipaksa melakukan pelanggaran syariat atau dipaksa untuk minum khamar semuanya. Nah, itu tidak dikenakan dosa karena ada unsur ikroh yang membatalkan tanggung jawab hukum taklif, begitu. Dari pembahasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa ahliyah itu merupakan kapasitas hukum yang melekat pada diri manusia untuk menerima hak sekaligus menjalankan kewajiban syariat. Dan ahliyah itu juga terbagi menjadi dua bentuk, yaitu ahliyatul wujub dan ahliyatul ada. Nah, keberlakuan hukum pada seorang mukallaf itu tidak selalu sempurna karena pasti adanya awarid ahliyah, yaitu faktor yang menghalangi seseorang itu untuk melakukan kewajiban atau kecakapan hukum. Nah, awarid ahliyah ini juga dibagi menjadi dua, yaitu awarid al-muktasabah dan awarid tabi'iyah. Nah, kalau yang awarid tabi'iyah itu yang alami dari sifat manusianya atau internal. Kalau muktasabah itu dari eksternal.
Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.